Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Pak Jokowi batuk hampir 4 minggu. Baru sembuh total ketika akan menjalankan tugas laporan tahunan di DPR kemarin. ISPA masalah saluran pernapasan meningkat di rumah sakit. Batuk dan pilek mendadak meningkat dalam beberapa bulan ini bagi masyarakat di Jabodetabek. Semua itu dapat dipastikan bahwa udara di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi memang terburuk dalam catatan yang pernah ada. Herannya sudah bertahun-tahun AKI rata-rata Jakarta di atas 170. Namun kayaknya pemerintah nggak peduli dan rakyat tidak paham apa artinya udara bersih sehat itu. Apa manfaatnya buat kesehatan, itu apa? AKI adalah Air Quality Index atau perhitungan mutu dari kadar udara di sebuah wilayah yang dihitung dalam skala 0 sampai 500. Semakin besar angkanya semakin parah dan mematikan, hazardus. Nilai 50 ke bawah adalah udara yang bersih sehat, nilai 500 ke atas sudah masuk kategori mematikan. Jakarta makin tahun makin meningkat, terutama dihitung pasca pandemi COVID, yang ketika WFH udara Jakarta bisa berada di angka 100-an, namun dengan cepat sekarang menuju 170-an. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir tercatat mendekati 185. Ini parah sekali. Yang mengherankan juga mengapa ketika 170-an saja terlihat masyarakat dan pejabatnya tenang-tenang saja. Padahal di belahan bumi yang lain ketika indeks AKI mendekati angka 150 sudah jadi headline berita yang heboh dan masyarakat marah kepada pejabat atau kepada penyebab masalah polusi ini. Perintah tutup jendela, pasang purifier, pakai masker, bergaung kencang di mana-mana dan dilakukan oleh warga. Namun karena sekarang pada sibuk ngurusin keabadian jabatan, kayaknya banyak pejabat lupa sama artinya kesehatan untuk masyarakat. Jadi ya kita saja saling mengingat. Sahabat, kalau keluar rumah, berada di tempat terbuka, pakai masker ya sekarang. Kemudian di rumah, perbanyak tanaman di sekitar rumah tinggal. Sepertinya untuk masalah ini bagaimana kalau kita perdalam lagi? Kita terdapat data bahwa penelitian yang dilakukan oleh sejumlah universitas kenamaan dunia yang dilaporkan pada World Economic Forum pada Mei 2022 menemukan bahwa manusia akan sulit bertahan hidup bila emisi tidak turun secara drastis dalam 50 tahun mendatang. Emisi gas buang atau emisi karbon itu harus turun. Hasil penelitian tersebut menilai bahwa wilayah bumi yang dihuni sepertiga populasi penduduk dunia sekarang ini akan mengalami kemarau bagaikan wilayah terpanas di Gurun Sahara 5 dekade mendatang, 50 tahun mendatang, jika tidak dilakukan perbaikan dengan segera. Mereka memprediksi bahwa pemanasan global yang terjadi dengan cepat ini akan menyebabkan 3,5 miliar manusia hidup di wilayah yang tidak layak huni ke depannya. Dalam penelitian yang masuk dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science yang terbit pekan ini, para peneliti memprediksi suhu bumi pada tahun 2070 nanti akan dirasakan pada setiap orang adalah meningkat 7,5 derajat Celcius dibandingkan saat ini, dan itu parah sekali.
Berdasarkan data tersebut ada 4 negara terparah keadaannya yang sekarang saja sudah terus memburuk, yaitu dalam beberapa dekade ke depan 50% populasi sebuah wilayah bahkan akan lebih akan menderita kepanasan, kekeringan, dan masalah polusi. Wilayah negara mana saja hal itu akan terjadi, yaitu 1,2 miliar penduduk India akan terdampak pemanasan global. Di posisi kedua ditempati Nigeria dengan 485 juta penduduknya, kemudian Pakistan dengan 185 juta penduduknya, dan terakhir Indonesia dengan 145 juta penduduknya akan merasakan dampak itu. Mungkin 2050 atau 2070 penduduk Indonesia mendekati 500 atau 600 juta. Jadi 20%-nya mendekati masalah ini kalau tidak dilakukan apa-apa sekarang. Dan itu angka besar sekali. Ada sebuah fakta yang tidak bisa kita abaikan dan harus segera disikapi tentunya oleh pemerintah kalau tidak ingin warganya pindah ke Singapura, terutama warga yang pintar dan yang kaya. Ternyata dalam radius 100 km yang mengelilingi Jabodetabek ada 16 power plant atau pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang kita semua tahu bahan bakarnya batu bara. Seharusnya dalam pelaksanaan protokol Paris 2015 yang mengatakan salah satunya di tahun 2030 PLTU harus nol di semua negara. Malah Indonesia ini gaspol pakai batu bara yang kita di sini makin paham bahwa sesungguhnya ini mungkin karena mereka itu pendukung penguasa. Kita tahu bahwa pendukung penguasa saat ini adalah oligar batu bara. Itu kalau nggak salah ya. Kalau mereka benar begitu, ya jadi harus dapat fasilitas dong mereka. Yaitu dengan apa? Ya dengan PLTU tadi. 16 PLTU tadi totalnya mendekati angka 8.000 megawatt atau 8 gigawatt. Sebuah angka yang besar dan polutif sekali. Sudah gitu mesin yang dipakai kayaknya nih ya, kita pakai bahasa bodoh dengan kata-kata kayaknya. Kayaknya ya mesin tersebut buatan Tiongkok yang sangat tidak efisien urusan limbah dan pengotor udara. Polusi memang tinggi pakai mesin Tiongkok itu. Walaupun murah dan duitnya dipinjami pakai modal Tiongkok. Jadi ya wis, kalau hal itu dilakukan, bubrah Jakarta ini. Kesimpulan, udara Jakarta sampai kapanpun akan tambah parah. Udara tidak sehat dan masyarakat ternyata tidak peduli juga. Baiklah kalau memang nggak peduli, silahkan dilanjut. Jangan lupa bayar BPJS agar kalau ada apa-apa tinggal masuk pasiennya, tidak perlu urus-urus panjang administrasi. Aduh, hidup kok milih ribet sih. Ampun deh lo. Peace.